Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Casa Apriuni, BP 18110101, jurusan S1 Akuntansi, Universitas Dharma Andalas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai sistem, peran, dan metodologi pengembangan sistem informasi. Pada materi ini saya akan membahas 3 subjudul, yaitu siklus pengembangan sistem, penggunaan case tool, dan pendekatan agile. Siklus kehidupan pengembangan sistem. Siklus kehidupan pengembangan sistem adalah suatu proses pendekatan secara bertahap untuk analisis dan menyatakan bahwa sistem paling baik dikembangkan melalui penggunaan siklus analis tertentu dan aktivitas pengguna. Ada 7 fase siklus kehidupan pengembangan sistem. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, peluang, dan tujuan. Dalam fase ini, analis harus menemukan apa yang bisnis coba lakukan. Kemudian analis akan dapat melihat apakah beberapa aspek aplikasi sistem informasi ini dapat membantu bisnis dalam mencapai tujuannya dengan mencari masalah atau mencari peluang khusus. Orang-orang yang terlibat dalam fase pertama, yaitu pengguna, analis, dan manajer sistem koordinator. Kegiatan ini terdiri dari wawancara pengguna manajemen, meringkas pengetahuan yang diperoleh, memperkirakan ruang lingkup proyek, dan mendokumentasikan hasilnya. Manajemen kemudian membuat keputusan apakah akan melanjutkan proyek yang diusulkan. Jika tidak memiliki cukup dana dalam anggarannya, maka solusi yang berbeda mungkin disarankan, dan sistem dalam proyek tersebut tidak dapat dilanjutkan. 2. Menentukan kebutuhan manusia akan informasi persyaratan. Analis menentukan kebutuhan manusia dari pengguna yang terlibat, alat untuk memahami bagaimana pengguna berinteraksi dalam konteks kerja dengan sistem informasi mereka saat ini. Analis akan menggunakan metode interaktif seperti wawancara, pengambilan sampel dan investigasi data, dan pengisian kuesioner, bersama dengan metode yang tidak mengganggu, seperti mengamati perilaku dan lingkungan kantor mereka, dan metode yang mencakup semua. 3. Menganalisis kebutuhan sistem. Dalam fase ini ada alat teknik khusus yang membantu analis untuk membuat penentuan persyaratan. Alatnya seperti data diagram alir untuk memetakan input, proses, dan output dari fungsi bisnis, atau AC diagram, TVT, atau diagram urutan untuk menunjukkan kejadian dan mengembangkan sistem dalam strukturat bentuk grafis. Yang keempat, merancang rekomendasi sistem. Analis sistem menggunakan informasi yang dikumpulkan sebelumnya untuk memenuhi desain logis dari sistem informasi. Analis merancang prosedur untuk pengguna guna membantu mereka memasukkan data secara akurat, sehingga data yang masuk ke sistem informasi benar. Selain itu, analis menyediakan bagi pengguna untuk melengkapi masukan yang efektif ke sistem informasi dengan menggunakan teknik bentukan dan desain halaman web atau layar yang dengan baik. 5. Mengembangkan dan mendokumentasikan perangkat lunak. Analis bekerja dengan pemrogram untuk mengembangkan perangkat lunak asli yang dibutuhkan. Selama fase ini, analis bekerja dengan pengguna untuk mengembangkan dokumentasi yang efektif bagi perangkat lunak, termasuk manual prosedur, bantuan online, dan situs web yang menampilkan pertanyaan yang sering diajukan teams FAQ pada file README yang dikirimkan dengan perangkat lunak baru. 6. Pengujian dan pemeliharaan sistem. Sebelum sistem informasi dapat digunakan, harusnya dilakukan pengujian terlebih dahulu. Jauh lebih murah untuk menangkap masalah sebelum sistem masuk ke pengguna. Beberapa pengujian diselesaikan oleh pemrogram sendiri,
sebagian oleh analis sistem dalam hubungannya dengan pemrogram. 7. Menerapkan dan mengevaluasi sistem. Pada tahap terakhir pengembangan sistem ini, analis membantu mengimplementasikan sistem informasi. Fase ini melibatkan pelatihan pengguna untuk menangani sistem. Misalnya seperti vendor melakukan beberapa pelatihan mengenai kereta. Tetapi pengawasan kereta adalah tanggung jawab analis sistem. Selain itu, analis perlu merencanakan kontinuitas versi yang mulus dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Proses ini termasuk mengkonversi file dari format lama ke format yang baru, atau membangun database, memasang peralatan, dan membawa sistem baru ke dalam produksi ini. Adapun alasan dilakukannya pemeliharaan, yaitu guna memperbaiki kesalahan perangkat lunak, tidak peduli seberapa menyeluruh sistem diuji, kesalahan merayap ke dalam program komputer. Adapun alasan lain, untuk melakukan pemeliharaan sistem untuk meningkatkan kemampuan perangkat lunak dalam menanggapi kebutuhan organisasi yang sering berubah-ubah. Umumnya, melibatkan salah satu dari 3 hal berikut, yaitu pengguna sering meminta fitur tambahan, kedua, bisnis berubah seiring waktu, yang ketiga, perangkat keras dan perangkat lunak berubah dengan sangat cepat. Penggunaan CASE Tool. Analis yang mengadopsi pendekatan SDLC sering mendapat manfaat dari alat produktivitas yang disebut komputer alat bantu rekayasa perangkat lunak atau CASE yang telah dibuat secara eksplisit untuk bekerja melalui penggunaan dukungan otomatis. Analis mengandalkan alat CASE yang berguna untuk meningkatkan produktivitas, berkomunikasi lebih efektif dengan pengguna. Visible Analysis adalah salah satu contoh alat CASE yang memungkinkan analis sistem melakukan perencanaan grafis, analis, dan desain untuk membangun aplikasi klien atau server yang kompleks dan database. Visible Analysis dan produk perangkat lunak lain yang disebut Microsoft Visio memungkinkan pengguna untuk menggambar dan memodifikasi diagram dengan mudah. Pendekatan Agile. Pendekatan Agile adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada nilai, prinsip, dan inti praktek. Nilai tersebut adalah komunikasi, kesederhanaan, umpan balik, dan keberanian. Analis sistem mengadopsi nilai-nilai ini semua di proyek yang dilakukan, tidak hanya mengadopsi pendekatan tangkas untuk menyelesaikan satu proyek. Penyusunan seringkali perlu dilakukan dalam manajemen proyek. Baiklah, ada 5 tahap dalam proses pengembangan Agile. Yang pertama, eksplorasi. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, iterasi ke liris pertama. Yang keempat, produksi. Yang kelima, pemeliharaan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian dari tahapan tersebut. Yang pertama, eksplorasi. Selama eksplorasi, Anda akan menjelajahi lingkungan Anda, menegaskan keyakinan Anda bahwa masalahnya dapat dan harus didekati dengan pengembangan yang gesit, mengumpulkan tim, dan menilai keterampilan anggota tim. Tahap ini akan memakan waktu mulai dari beberapa minggu. Metode tangkas melibatkan pelanggan di banyak iterasi sebelum pertama rilis dan meningkatkan kecepatan iterasi setelah produknya diliris. Yang kedua, perencanaan. Tahap selanjutnya dari proses pengembangan tangkas adalah perencanaan. Berbeda dari tahap pertama, perencanaan mungkin hanya membutuhkan beberapa hari,
untuk diselesaikan. Pada tahap ini, Anda dan pelanggan Anda menyetujui tanggal di mana saja dari 2 bulan hingga setengah tahun dari tanggal saat ini, guna memberikan solusi untuk masalah bisnis yang paling mendesak. Jika kegiatan eksplorasi Anda cukup, tahap ini harusnya sangat singkat. Yang ketiga, iterasi ke rilis pertama. Ketiga, dalam proses pengembangan tangkas disusun iterasi ke rilis pertama. Biasanya ini adalah iterasi siklus pengujian, umpan balik, dan perubahan. Dalam durasi sekitar 3 minggu, Anda akan mendorong diri Anda sendiri untuk membuat sketsa keseluruhan arsitektur sistem, meskipun hanya dalam garis besar atau dalam bentuk kerangka. Yang keempat, produksi. Aktivitas terjadi selama di fase ini. Pada fase ini, merupakan siklus umpan balik yang terjadi secara cepat, sehingga daripada menerima umpan balik untuk iterasi setiap minggu, lebih baik perangkat lunak revisi diputar dalam 1 minggu. Anda dapat mengadakan pengarahan harian selama semua orang tahu apa yang dilakukan orang lain. Produk dirilis pada fase ini, tetapi dapat ditingkatkan dengan menambah fitur lainnya. Yang kelima, pemeliharaan. Setelah dirilis, semua sistem tetap berjalan dengan lancar. Baru fitur dapat ditambahkan. Saran pelanggan yang lebih berisiko dapat dipertimbangkan, dan anggota tim dapat dirotasi di dalam atau di luar tim. Sikap yang Anda ambil saat ini adalah proses pengembangan. Proses pengembangan adalah lebih konservatif daripada waktu lainnya. Anda sekarang berada dalam mode penjaga api daripada yang menyenangkan dan yang Anda alami selama eksplorasi.